lollipop, lollipop. Siapa yang suka lollipop? Hehehe. Sobat Brownies, pasti tahu banget dong sama permen warna-warni ini. Suka lollipop juga? Gak usah anak-anak deh. Tuh, yang udah tua juga suka sama lollipop. Hihihi. Kalau Sobat Brownies suka manisnya atau suka warna-warni unyunya? Nah, kalau ngomongin warna-warni, Joy malah jadi inget Rusia. Loh. Apa coba hubungannya warna-warni sama Rusia, Joy? Ini nih hubungannya. Ada salah satu bangunan kuno di Rusia yang kubahnya warna-warni, mirip permen gitu, Sob. St. Basil's Cathedral. Wait, walaupun kelihatannya unyu, ini bangunan bersejarah, bray. Gereja Ortodok ini dibangun dari tahun 1555 sampai 1561. Tuh, udah tua juga kan? St. Basil's Cathedral ini dibangun pada masa pemerintahan Ivan IV. Gereja ini jadi tanda kemenangan atas penangkapan orang Mongol, Kazan, dan Astrakhan. Widih, St. Basil's Cathedral juga makin famous karena jadi bangunan tertinggi di Moskow sebelum munculnya Ivan Bell Tower. Well, kalau ngomongin tentang Rusia, pasti banyak yang menarik, Sob. Tapi, sekarang Brownies gak bahas soal destinasi wisatanya, Sob. Kali ini, Brownies mau cerita soal topi. Nah, apa hubungannya topi sama Rusia, coba? Ini, Sob, topi dari bulu yang dipakai jadi seragam militernya Rusia. Memang sih, banyak topi yang terbuat dari bulu, and gak cuma di Rusia aja. Tapi, topi yang nutupin kuping seperti ini, awalnya jadi buat di Rusia. Bentuknya juga nggak biasa-biasa aja, brother. Karena bentuknya yang lain daripada yang lain, sekarang topi ini udah jadi part of fashion stuff di dunia, Sob. Seleb seperti Justin Bieber pun sering tampil pakai topi ini di kepalanya. Teman duet Justin di klip soundtrack Karate Kid, Jerry Smith, juga suka pakai trapper hat. Cucok deh. Balik lagi nih, ngomongin soal topi bulu ala Rusia, Sob. Awalnya, topi ini dipopulerin sama Alexander Kolchak waktu Russian Civil War tahun 1918. Sampai-sampai nama topinya Kolchakovka. Topi ini sempat turun pamor ketika Kolchak dan tentara putih kalah di perang saudara di Rusia. Tapi dia muncul lagi dengan nama Ushanka dan jadi bagian seragam musim dingin tentara Soviet dan tentara Jerman. Wow! Kenapa dinamain Ushanka? Ini diambil dari bahasa Rusia, Ushi, yang artinya telinga. Makanya, si topi bulu ini diibaratkan sebagai topi yang ada di telinga, Sob. Keren! And dalam perkembangannya, topi Ushanka ini dikenal dengan nama Trooper atau Trapper Hat, Sob. Gara-garanya sih, topi ini identik sama polisi. Dah, gimana bisa gitu? Perhatiin aja bentuk-bentuk Trapper Hat sekarang, Sob. Mirip topi polisi yang kelipat bagian atasnya. Hehehe, bisa aja kasih namanya. Mulai deh, si Trapper Hat jadi style topi di negara yang punya musim dingin. Pas lah ya dengan bulu-bulu yang hangat. Plus, modelnya yang bisa lindungin kuping. Variannya juga macem-macem. Plus, bisa dipakai siapa aja. Cowok, cewek, anak-anak juga cocok pakai Trapper Hat. Tetapi, di negara tropis macam Indonesia pun, Trapper Hat bisa dipakai juga buat teman hangout, bray. Banyak store yang jual si Trapper Hat ini, Sob. Seperti store yang ada di Bandung ini. Tuh, banyak pilihannya kan?
I love to talk, I just don't know how to go about it. So instead I had to go and write a song about it. How you doing? Bulu-bulu di topi ini pastinya bukan bulu hewan asli, Bray, tapi sintetis alias buatan. Tapi tetap bisa buat anget kok. Says I got nothing to lose, but girl, can you let me some of your confidence? Oh iya, ada yang beda dari trapper hat zaman dulu dan sekarang, sob. Kalau dulu trapper hat full dibuat dari bulu, sekarang mah enggak. Bulu-bulunya cuma ada di bagian dahi dan kuping aja. And for your info nih, cara pakai trapper hat nggak cuma style nutup telinga aja. Nih, bisa diikat di dagu biar kepala kita lebih hangat. Buat yang pipinya cabi, ya bisa lah ya, kelihatan lebih tirus. Style lain, tinggal ke atasin aja kuping si trapper hat ini, Bray. Cocok kan?